Di warung nasi, hidup berjalan apa adanya. Orang datang, memilih lauk, makan, lalu kembali ke rutinitasnya. Sederhana seperti cara bayarnya. Sejak dulu, di tempat seperti ini, uang berpindah tangan secara langsung. Tunai. Tapi hari ini, bahkan di warung nasi, ada pilihan lain yang mulai hadir di atas meja makan. Kris. Di warung nasi Aidoyan, pilihan itu bukan sekedar soal metode pembayaran, tapi soal bertahan di tengah perubahan zaman. Boleh perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu? Nama saya Nurjana, saya dari Cianjur. Saya datang ke Bandung dibawa anak saya sebenarnya. Dulu anak saya ke kuliah di sini. Saya pergi dari Cianjur sama suami dan anak saya yang paling gede itu. Waktu itu sekitar tahun 2021, waktu corona mau nggak ada. Jadi sampai sekarang sudah hampir 5 tahunan lah saya di sini. Kapan Ibu mulai buka usaha warteg ini? Kalau buka usaha, waktu mulai usaha itu sebenarnya bukan jualan nasi. Soalnya dari sana nggak kebayang mau jualan apa ya, dan belum ada rencana, maksudnya pergi aja ke sini ya. Waktu pertama buka warung di sini kan dulu waktunya warungnya kecil nih, nggak kayak sekarang. Saya jualan bubur ayam juga, jual nasi uduk sama gorengan, belum jualan nasi kayak sekarang. Tapi itu sebentar sih, paling cuma sampai 2-3 bulan lah. Kan kalau jualan nasi uduk paling pagi-pagi aja ya, terus waktu sampai sore luang nggak ada kerjaan nih. Nah mulai ada ide jualan nasi itu. Tapi dulu kan warungnya kecil, jadi nasinya juga seadanya. Warung nasi ini bukan sekedar tempat makan. Ia adalah hasil dari keputusan berani. Membuka usaha sendiri, melayani orang setiap hari, dan bertahan dari waktu ke waktu. Dari pagi sampai malam, ritmenya hampir selalu sama. Masak, melayani, menerima pembayaran. Awal buka usaha warteg ini dulu di sini pembayarannya pakai apa? Cash, pakai cash. Soalnya sayanya sayanya belum tahu nih. Terus anak saya kan masih sibuk kuliah, waktu dulu belum beres kuliahnya. Jadi saya aja sama suami saya yang urus. Tunai adalah kebiasaan yang sudah menyatu. Uang diterima, langsung bisa dipakai lagi untuk dibelanjakan bahan esok hari. Tidak perlu menunggu, tidak perlu mengecek notifikasi. Bagi usaha kecil, uang yang bisa langsung dipegang terasa lebih pasti. Mulai kapan ada pembeli yang nanya tentang pembayaran QRIS? Waktu mulai buka juga udah ada yang nanyain. Tanya mungkin kan itu udah lama ya pembayaran kayak begitu. Saya kan nggak tahu. Waktu baru buka juga udah ada yang itu bisa pakai kulit yang enggak gitu. Soalnya emang saya nggak ada yang ngurusin. Sekarang anak saya di sini ada 2, mereka yang ngurusin. Perubahan tidak selalu datang dengan pengumuman besar. Kadang ia datang lewat satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan itu mungkin terdengar biasa saja, tapi ketika diulang berkali-kali, ia menjadi pertimbangan. Akhirnya apa yang membuat Ibu memutuskan untuk menyediakan pembayaran QRIS? Nah, kalau untuk pembayaran memutuskan untuk memakai itu, kan sayang nih, banyak pelanggan yang kebanyakan mahasiswa ya, yang datang ke sini. Kalau mahasiswa kan kebanyakan uangnya di HP. Nah, saldo. Kalau ada yang kesini nggak bawa cash, langsung balik lagi. Kan sayang walaupun cuma sedikit belanjanya. Nah, Ibu mulai ada ide untuk memakai itu. Keputusan ini bukan tentang ikut tren, tapi tentang menyesuaikan diri.
Di tengah persaingan dan perubahan kebiasaan konsumen, bertahan kadang berarti membuka ruang untuk hal baru. Chris akhirnya hadir di sini, bukan untuk menggantikan tunai, tapi untuk melengkapinya. Terus kalau dibandingkan dulu sebelum pakai QRIS dan setelah pakai QRIS, lebih enakan mana, Bu? Sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau pakai QRIS ini lebih gampangnya itu kita tidak usah Masih kembalian. ngasih kembalian gitu. Kalau memang di sini kan kadang-kadang baca itu ada, kadang-kadang nggak ada gitu ya. Kalau lagi nggak ada enak pakai QRIS, nggak usah ngasih kembalian. Itu aja sih sebenarnya. Di satu sisi, Chris memudahkan pelanggan. Tidak perlu uang pas, tidak perlu kembalian. Tapi di sisi lain, tunai memberi rasa aman karena langsung tersedia. Bagi warung nasi, keduanya punya tempat masing-masing. Perubahan bukan soal memilih satu dan meninggalkan yang lain, tapi soal menyeimbangkan. Berjalan kayak ibu sekarang. Yang paling penting itu yang harus diperhatiin itu. Oh, yang satu nih pelayanan utama itu, yang pelayanan sama pelanggan yang diutamakan itu sebenarnya pelayanan, terus menu masakan, terus yang ketiganya harga. Itu kan bersaing ya sama di kota kan banyak orang jualan. Masalah harga itu ada saingan juga. Kan kita dibikin gimana caranya supaya sama-sama menjangkau lah sama orang kecil, terutama sama mahasiswa. Iya. Paling nyesal sekali juga kan. Iya. Mahasiswa itu gimana? Jawaban itu sederhana, tapi disitulah inti dari semuanya. Tunai atau Chris, keduanya hanyalah alat. Yang membuat warung nasi tetap hidup bukan metode pembayarannya, melainkan kepercayaan dan kenyamanan yang dibangun setiap hari. Pertanyaan yang terakhir, Bu, apa tantangan Ibu selama membuka usaha warteg ini? Tantangannya itu selama perjalanan membuka warteg ini? Ya, kalau masalah tantangan sih pasti ada aja ya. Dan gangguan dari mana-mana pasti ada. Cuma kita ada yang sebisa mungkin jangan sampai, apalagi sama pelanggan nih, kan banyak pelanggan yang bikin omongan yang bikin Sakit tidak enak hati. itu. Terus kitanya juga gimana nanggapinnya, gitu aja. Jadi sebisa mungkin lah, banyak mengalah aja gitu. Banyak mengalah aja. Jadi diusahakan supaya enak buat pelanggan aja gitu. Itu yang paling penting. Membuka warung nasi bukan hanya soal memasak, tapi soal konsistensi. Bangun pagi dan melayani berbagai karakter pembeli. Di tengah tantangan itu, sistem pembayaran hanya satu bagian kecil dari perjuangan yang lebih besar. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga dari jawaban Ibu tadi bisa memberikan dampak buat proses pembuatan video ini. Dan semoga Ibu usahanya semakin lancar, terus diberikan kemudahan. Semoga Ibu sukses terus. Amin. Digitalisasi mungkin akan terus berkembang. Sistem pembayaran mungkin akan terus berubah. Tapi di warung nasi Aidoyan, satu hal tetap sama. Keinginan untuk terus melayani. Karena pada akhirnya, usaha kecil tidak berdiri di atas teknologi, melainkan di atas ketekunan. Kalau kamu ada di posisi mereka, kamu akan memilih tunai atau Chris.